Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfiah Husnurifa, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Yaslu Al-Komariah Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Anida Nirwana. Beliau merupakan guru produktif TKJ dari SMK Yaslu Al-Komariah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah Bu, baik juga. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi ya Bu, di mana nanti saya akan melihat bagaimana jalannya pembelajaran Ibu di kelas atau yang disebut dengan supervisi. Adapun supervisi ini dilaksanakan untuk mengevaluasi pembelajaran Ibu di kelas. Kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi? Agar Ibu melakukan kegiatan pembelajaran itu lebih siap dan juga lebih percaya diri. Ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan apa yang akan Ibu sampaikan pada pembelajaran nanti? Baik, untuk tujuan pembelajarannya yang akan saya gunakan yaitu siswa dapat mendesain dan menginstalasi kabel jaringan LAN dengan baik. Baik, jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai yaitu siswa dapat mendesain dan menginstalasi kabel jaringan LAN dengan baik. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Baik, untuk area pengembangannya mungkin saya akan menggunakan aspek keterampilan. Ya, jadi Ibu akan menggunakan aspek keterampilan ya Bu. Betul. Untuk area pengembangannya tadi keterampilan ya Bu. Nah, saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Contohnya misal dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun metode pembelajaran. Baik, untuk strategi yang akan saya gunakan adalah pembelajaran budaya positif. Nah, kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan siswa. Dan untuk modelnya, saya akan menggunakan model pembelajaran basis masalah atau problem based learning. Untuk metodenya, mungkin saya akan menggunakan diskusi kelompok dan tanya jawab. Baik, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran budaya positif ya Bu, yang menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, juga menggunakan metode diskusi kelompok dan tanya jawab. Betul. Selanjutnya, bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti? Baik, untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan alat-alatnya seperti kabel UTP, kemudian crimping tools, kemudian konektor RJ45 dan LAN tester. Ya, baik. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran ini tadi? Kebetulan hari Kamis saya ada jadwal untuk jam ke-1 dan jam ke-2 di kelas 10 TKJA. Ya. Baik, jadi nanti pada hari Kamis ya Bu, di kelas 10 TKJA, yaitu jam ke-1 dan jam ke-2, saya akan datang ke kelas Ibu. Saya juga akan melaksanakan observasi kelas. Saya akan lihat juga dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi pada saat pembelajaran. Baik. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, kita adakan percakapan lagi ya Ibu, yaitu percakapan pasca observasi. Baik Bu. Sebelum kita akhiri nih, kira-kira pembelajaran apa sih yang Ibu dapat dari percakapan kita hari ini? Saya mungkin mendapatkan gambaran mengenai media apa yang akan saya gunakan, dan itu harus sudah saya siapkan dari sekarang. Baik, terima kasih ya Ibu sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada percakapan praobservasi ini. Kita nanti bertemu lagi pada saat observasi kelas ya Bu. Baik Bu. Demikian percakapan praobservasi kali ini. Bertemu lagi dengan kami nanti pada saat observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya dipimpin doa dulu untuk senang. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi
absen dulu ya. Esa, Aluma, Andi, Anil, Arini, Dea Safira, Devi Wulansari. Baik, masih ingat minggu kemarin kita membahas apa? IP address. Apa itu IP address? Oke. Di dalam IP address itu terdiri berapa versi? Dua. Yang pertama IP versi 4. Yang kedua IP versi 6. Oke. Untuk IP versi 4 terdapat berapa kelas? 3. 1. Kelas A terdiri dari 1 sampai 126. Kemudian kelas B terdiri dari 128 sampai 191. Kemudian yang ketiga kelas C terdiri dari 192 sampai 223. Sudah cukup itu, Kak? Baik, jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang mendesain dan menginstalasi kabel jaringan LAN. Alat-alat yang digunakan untuk membuat kabel jaringan LAN, Ibu sudah membawanya. Yang pertama di sini sudah Ibu siapkan kabel. Ini kabelnya jenis kabel UTP kategori 5. Kemudian ada crimping tools. Ini fungsinya untuk memotong dan untuk mengkrim konektor. Kemudian ada konektor RJ45-nya dan ada LAN tester. Kemudian untuk susunan kabelnya, karena di dalam kabel UTP ini terdapat 8 warna kabel. Di dalamnya terdapat 8 warna kabel. Yang akan kita gunakan itu jenis stripe. Jenis kabel UTP stripe. Sebenarnya di dalam pembuatan kabel jaringan itu ada 2 tipe. Yang pertama ada stripe dan yang kedua ada crossover. Nah, untuk pembuatan kabel jaringan stripe, urutan warnanya untuk ujung 1. Yang pertama itu ada putih, orange, kemudian orange. Nomor ketiganya putih, hijau, putih, biru, hijau, putih, coklat. Nah, ini untuk ujung 1 di dalam kabel UTP stripe. Untuk ujung 2-nya, ini sama dengan ujung 1, yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau dan putih coklat. Nah, jadi ujung 2-nya sama dengan ujung 1. Kemudian untuk yang kedua ada jenis kabel UTP apa tadi? Nah, berbeda dengan kabel UTP stripe. Kalau crossover ini di setiap ujungnya berbeda. Untuk ujung 1. Yang pertama putih hijau. Kemudian putih
biru, putih, biru, oranye, putih, coklat, coklat, putih, hijau, hijau, putih, oranye, biru, putih, biru, oranye, putih, coklat, coklat. Untuk ujung buahnya sama dengan susunan kabel serai. Apa susunan kabel serai? Putih, putih, oranye, oranye, kemudian putih, hijau, biru, kemudian putih, biru, hijau, putih, biru, hijau, kemudian Putih, coklat, coklat. Nah, fungsinya untuk apa kabel jaringan ini? Yaitu untuk menghubungkan antara komponen dan jaringan, baik itu komputer maupun laptop. Kemudian sekarang nanti kalian untuk prakteknya kita akan menggunakan kabel serai. Berarti kalian harus menyusun kabel yang serai, yang putih oranye, kemudian putih hijau, kemudian biru hijau, putih coklat coklat. Ibu akan menyusun kelompoknya sesuai dengan baris. Berarti ada 6 baris di sini. Jadi 1, 2, 3, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pembuatan kabel jaringan LAN. Perkenalkan, nama saya Ananda Nurdianfira, beserta rekan-rekan saya, Yustia Saharutrisa, kemudian ada Muhammad Firman dan Kakak. Nah, untuk jenis kabel yang dipraktekkan yaitu jenis kabel spray. Komponen yang digunakan yaitu ada kabel, clipping tool, konektor, dan juga lancaster. Dan terdapat 2 ujung, yaitu ujung pertama putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat coklat. Ujung 2 juga sama, yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat coklat. Kemudian kami akan mengetes hasil tadi. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil praktek dari tiap
dengan tipe stride dan crossover. Kemudian untuk di akhir materi ada yang bisa menyimpulkan atau memaparkan hasil dari materi yang kita praktekkan tadi. Saya Bu, silakan deh maju ke depan. Untuk kesimpulannya, fungsi dari kabel jaringan LAN yaitu untuk menghubungkan jaringan ke komputer atau laptop. Komponen yang digunakan dalam pembuatan kabel jaringan yaitu LAN tester, kabel UTP, ring pintu, dan konektor RJ45. Nah, terdapat dua jenis kabel. Pertama yaitu UTP stride dan yang kedua itu ada UTP crossover. Nah, di dalam susunan UTP stride ada ujung 1 dan ujung 2. Yang di ujung 1 itu pertama putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat coklat. Nah, di ujung 2 itu sama seperti ujung 1. Dan seterusnya di dalam UTP crossover susunan di ujung 1 yaitu putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, dan putih coklat-coklat. Di dalam ujung 2 itu putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat-coklat. Terima kasih, itu saja yang dapat saya simpulkan. Terima kasih Dea, silakan duduk. Alhamdulillahirobbilalamin, materi untuk hari ini sudah selesai. Kemudian untuk materi minggu depan kita akan mempelajari tentang sharing research pada jaringan komputer, yaitu kita akan mempraktikkan tentang sharing file, sharing printer dengan menggunakan kabel yang sudah kalian praktekkan tadi, yang sudah kalian buat. Baik, untuk hari ini itu aja saja untuk materi sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Duduk siap. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati masing-masing dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Alfiah Misuripa, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Yasibu Al-Qumayyah, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya masih ditemani oleh Ibu Anida Nirwana. Beliau merupakan guru produktif TKJ yang telah diobservasi dalam kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga. Pada percakapan kita hari ini, yaitu pada percakapan pasca observasi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu terkait dengan proses berjalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan? Ya, mungkin karena belum terbiasa, awalnya merasa tenang, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu. Bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu laksanakan di dalam kelas? Mungkin kalau tahapan, tentunya saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian untuk area pengembangan mungkin dari aspek keterampilan. Baik, jadi area pengembangannya berkaitan dengan aspek keterampilan. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan? Apakah sudah berjalan dengan lancar atau tidak? Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan. Baik, sudah berjalan dengan lancar ya Bu, tapi masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu, apa sih kekurangan yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran dalam kelas? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi ya tentunya mungkin dialami oleh guru yang lain juga. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat
Oh iya. Nah sekarang kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kenapa mereka kurang aktif dan tidak mau terlibat di dalam diskusi? Mungkin dalam pembagian kelompoknya siswa terlalu banyak. Nantinya saya akan menggunakan pendekatan yang efektif sesuai dengan minat anak. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajarnya visual, auditori, dan kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Baik, jadi rencana kedepannya saat proses pembelajaran nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka ya Bu, yaitu menggunakan gaya belajarnya masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, gaya belajar kinestetik, juga gaya belajar auditori. Mudah-mudahan apa yang direncanakan dapat terrealisasi dengan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik ya Bu, dibandingkan dengan pembelajaran kemarin. Saya tunggu nih cerita-cerita Ibu apakah bisa direalisasikan atau tidak ya Bu. Nah kira-kira kapan ya Ibu akan melakukan perubahan yang sudah Ibu sebutkan tadi? Mungkin untuk waktu tepatnya belum saya tentukan, tapi insya Allah saya lakukan secepatnya. Baik Bu, terima kasih ya atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya terrealisasi ya Bu. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.